Kita masih akan membahas tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berkaitan dengan peperangan-peperangan yang beliau hadapi selama beliau hidup. Yang kalau hari ini kita dalam kondisi aman, tentram, khususnya yang ada di Indonesia, maka ketahuilah ada fase di mana Islam itu hendak dimusnahkan. Ada peristiwa-peristiwa dan kejadian yang sangat mencekam. Bahkan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Salah satunya adalah Ghazwatul Ahzab, perang sekutu, yang juga dikenal dengan Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, perang parit. Di mana di tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Perang di mana Allah Azza wa Jal memenangkan umat Islam dengan jumlah yang sedikit, persenjataan yang tidak lengkap, persiapan yang tidak matang. Tapi liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Itu peristiwa terjadi di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal, di tahun ketiga Hijriah, terjadi balas dendam dari orang-orang Quraisy, di mana mereka datang ke kota Madinah membawa 3.000 pasukan. Umat Islam menghadapi dengan jumlah yang tidak seimbang. Hanya 700 dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam di awal peperangan. Namun subhanallah, di tengah-tengah kemenangan umat Islam, pada saat kaum kafir Quraisy telah lari tunggang langgang, meninggalkan medan perang, beberapa pasukan yang mendapatkan amanah untuk berjaga di atas Jabal Ainain di Gunung Uhud sana. Ternyata mereka tidak mentaati perintah Nabi alaihi salatu. Perintah Nabi kepada mereka, kalah atau menang, kalian tetap berada di bukit tersebut. Namun tatkala mereka melihat umat Islam meraih kemenangan, dan para sahabat mulai mengumpulkan harta rampasan perang, disinilah sebagian sahabat tergoda dengan dunia. Dan memang dunia ini menggoda. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan mau tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian terpedaya sama tukang tipu yang namanya iblis dan bala tentara. Tapi ternyata beberapa sahabat turun dari bukit pemanah yang itu menjadi pemicu kekalahan umat Islam. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW selamat. Walaupun ada 70 sahabat yang meninggal ketika perang Uhud. Kemudian di tahun keempat Hijriah terjadi pengusiran Yahudi Bani Nadir. Karena mereka berkhianat. Ketika mereka diusir, tentunya Yahudi yang memang menyimpan dendam kepada Rasul SAW dan umat Islam,
mereka tinggal diam. Akhirnya mereka berusaha untuk memprovokasi bangsa Arab. Mereka datang ke Quraisy, kira-kira ada 20 rahib Yahudi Bani Nadir, yang mereka sebagian tinggal di Khaybar. Mereka datang ke tokoh-tokoh kabilah besar yang ada di Hijaz dan Najd sana. Akhirnya mereka berhasil untuk menyalakan api peperangan. Sehingga ada 10.000 kira-kira bala tentara gabungan. Jadi sebagian mereka itu bisa disebut tentara bayaran. Yang mereka inginkan adalah keuntungan duniawi, materi duniawi. Dan itu dijanjikan kepada mereka. Di tahun kelima Hijriah, mereka datang untuk menyerang kota Madinah. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan berita tersebut, beliau mengumpulkan para sahabatnya. Karena memang jumlah pasukan yang dibawa untuk menyerang kota Madinah itu lebih banyak dari semua jumlah penduduk Madinah. Kalau dikumpulkan yang bayi-bayi, yang perempuan-perempuan, yang tua-tua, itu mereka jauh lebih besar. Bahkan ada yang menambahkan jumlah onta-ontanya pun lebih banyak dari, kalau dibandingkan dengan jumlah pasukan musuh, lebih banyak pasukan musuh. Akhirnya Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan itu adalah akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau bermusyawarah, benar-benar bermusyawarah. Beliau akan mendengarkan saran, usulan, kritikan dari para sahabat. Kemudian setelah itu beliau memutuskan. Di antara usulan yang disampaikan pada rapat tersebut adalah usulan dari Salman Al-Farisi. Dia adalah seorang dari Persia yang hidup dengan peradaban yang jaya, yang Persia selalu meluaskan negeri mereka, berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, khususnya dengan Romawi, di mana Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris." Kita dahulunya di negeri Persia sana, "Idza husirna khandakna alaina." Kita dulu kalau dikepung dengan pasukan yang banyak, maka kita akan membuat parit yang mengelilingi negeri kami. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui usulan Salman Al-Farisi, sebuah ide cemerlang yang tidak dikenal oleh bangsa Arab. Jadi bangsa Arab dulu itu perang-perang sudah. Ketemu di mana sama musuh, mau jumlah musuhnya banyak, imam mereka menyerah atau mereka perang. Itu yang terjadi. Maka kalau kita lihat, bangsa Arab itu hampir tidak membuat benteng-benteng yang besar. Di kota Madinah, benteng-benteng yang ada itu milik siapa? Milik orang-orang Yahudi. Dan di Khaybar juga seperti itu. Walaupun ada kemudian bangsa Arab yang mengikuti gaya-gaya mereka membuat benteng untuk melindungi negeri mereka. Maka Nabi SAW akhirnya menjalankan ide Salman Al-Farisi. Apa yang beliau lakukan? Kita akan bicara tentang teknis penggalian parit. Parit yang akan digali itu tidak mengelilingi kota Madinah. Jadi parit itu tidak mengelilingi kota Madinah.
Karena subhanallah, Allah memberikan sebuah benteng alami yang ada di kota Madinah. Benteng alami itu mungkin bisa ditampilkan gambar yang tadi Ana kirimkan. Ya. Yang ada gunung Uhudnya tadi. Iya, yang ada gunung Uhudnya. Oke, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat yang Ana sebut benteng alami yang Allah berikan ke kota Madinah ini. Di sebelah kanan ada tulisan Harra Waqim. Di bawah gunung Uhud itu kita lihat ada Harra Waqim. Kemudian ada Harra Wabrah. Semoga bisa dilihat. Parit yang dibuat mungkin bisa diperbesar, ditunjukkan paritnya. Yang ada tulisan Masar al-Khandaq ya. Warna kuning tulisannya. Ya, kita bisa lihat paritnya itu menyambung dua harroh. Harroh ini adalah bebatuan dari Gunung Merapi, dari luapan Gunung Merapi ya. Warnanya hitam, tajam sehingga kuda, onta tidak bisa melewati tempat itu. Satu-satunya adalah lewat Uhud mereka masuknya. Maka dibikinlah parit tadi menyambung dua harroh ini. Ini dari arah selatan ya. Dari arah utara ada Kuba. Coba dikecilkan lagi. Dikecilkan. Bisa melihat Masjid Nabawi. Udah paling kecil ini. Kita lihat. Di arah setelah Masjid Nabawi itu, arah kiblat itu, banyak kebun-kebun kurma di sana. Sehingga mereka tidak akan memilih masuk lewat jalan Kuba sana. Mereka akan masuk dari arah yang ada paritnya. Barakallahu fiik. Dan subhanallah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya. Beliau ikut terjun dan beliau memotivasi mereka dengan berdoa ya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, nggak ada kehidupan selain kehidupan akhir. Beliau menyenandungkan itu. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Ampuni buat orang-orang muhajirin dan orang-orang